Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Gadis di channel Keluarga GI Official. Nah, kalian pasti udah nunggu-nunggu video dari aku kan? Apa sih kelanjutan dari video aku yang sebelumnya? Sih caranya biar punya penghasilan yang aman, bisnis yang menjanjikan walaupun pada saat pandemi seperti ini. Sama channel aku, kembali aku ingetin jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tidak sedikit di luar sana yang mengeluh dan menyesal tentang jurusan kuliah yang mereka ambil ataupun jurusan SMA yang mereka ambil. Tidak sedikit yang menyesal. Banyak sekali keluhan yang saya dengar. Dan kenapa saya bahas ini? Karena jurusan pada saat kuliah ataupun SMA itu ada hubungannya pada saat Anda memilih bisnis nih guys. Karena begini, di dunia ini hanya ada 1 banding 10 orang yang beruntung mereka itu bisa bekerja sesuai dengan hobinya. Maksudnya begini, kalian memilih jurusan waktu SMA sesuai dengan hobi kalian, lalu memilih jurusan kuliah sesuai dengan hobi kalian. Kalian bekerja di bidang hobi kalian itu dan kalian mendapatkan omset yang sesuai dengan ekspektasi kalian, yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian. Nah, itu hanya ada 1 banding 10 orang yang seperti itu, yang seberuntung itu. Nah, buat kalian yang memang mungkin konglomerat nih dari lahir, kalian kuliah hanya untuk meneruskan perusahaan dari orang tua kalian, ini terkecuali. Nah, yang saya bahas adalah di sini untuk kalian yang mengambil jurusan kuliah ataupun SMA itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang menghasilkan omset yang besar, yang menghasilkan penghasilan yang besar. Nah, yang mau saya bahas itu di sini. Ini perlu kita dalami lebih dalam karena banyak sekali yang salah kaprah di bidang ini. Kenapa saya bahas masalah ini lebih dalam? Karena begini, kalian itu bekerja itu bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun. Kalian bekerja untuk selamanya dan ini sangat penting untuk menentukan penghasilan kalian di masa yang akan datang. Kalian mengambil jurusan kuliah ataupun SMA itu kalau bisa yang menjanjikan untuk masa depan walaupun hal itu tidak sesuai dengan hobi kalian. Kalian bisa memilih jurusan SMA ataupun kuliah itu yang sesuai basic kalian, yang sekiranya kalian mampu, tapi bukan berarti kalian memilih itu sesuai dengan hobi kalian. Misal nih, kalian suka nge-game, terus kalian ngambil IT, misal, ini hanya misal. Terus setelah kalian kuliah, kalian merasa, gue salah jurusan, saya salah jurusan. Pada saat bekerja, kalian tidak mencintai pekerjaan itu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi di kehidupan kalian. Kalian mencari jurusan kuliah atau SMA itu yang bisa menjadikan motivasi untuk kehidupan kalian karena, oh dengan pekerjaan ini, saya tidak menyesal. Saya mendapatkan penghasilan gaji yang lumayan. Nah, jadi jangan sampai nih pada saat kalian lulus nanti, terus kalian bekerja, ternyata pekerjaan kamu itu yang sesuai sama hobi kamu itu tidak bisa menutupi kehidupan kalian sehari-hari sehingga kalian membenci hobi kalian itu. Yang tadinya kalian hobi banget, jadi ternyata hobi aku ini ternyata tidak menghasilkan apapun. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, kali ini aku langsung membahas ke masalah bisnis nih. Kenapa hal itu ada keterkaitannya? Karena begini, kalian bekerja tidak harus sesuai hobi, tapi kalian memilih bisnis harus sesuai hobi kalian. Jadi kalian mendapatkan keduanya, mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang bagus dan kalian mendapatkan bisnis yang sesuai dengan hobi kalian. Seperti itu. Misal, kalian punya hobi masak nih, gue hobinya masak, terus kalian buat rumah makan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ataupun kalian hobi melukis, lalu kalian membuat sanggar lukis dengan mengajarkan murid-murid kalian melukis, itu juga bisa. Nah, gimana sih caranya memilih bisnis itu? Nah, bisnis itu, cara memilihnya bukan hanya karena ikut-ikut teman ataupun ikut-ikut tren. Misal nih, bisnis minuman saat ini yang lagi booming. Wah, ada bisnis minuman nih, aku pengen bisnis itu. Terus kalian buka itu. Terus ada lagi nih, ada sambal kekinian misal. Terus kalian nyoba buat bikin bisnis itu juga. Terus, oh ada ini, cemilan kekinian dibungkusin gitu. Terus kalian nyobain itu. Terus dulu juga ada es kepal Milo, kalian buka es kepal Milo. Sampai booming banget gitu. Nah, kalau kalian itu buka bisnis hanya karena tren, itu umurnya biasanya pendek. Enggak panjang. Jadi, ya udah sampai situ. Kalau udah nggak tren, ya udah bisnis itu hancur. Nah, cara memilih bisnis adalah bisnis yang bisa berkembang terus menerus. Salah satunya kalian memilih bisnis yang
dipakai, misal menjual suatu produk yang biasanya dipakai sama seluruh orang Indonesia dan hal itu dipakai secara kontinu. Misal hal sepele, paling sepele nih, sembako, gula, kopi, teh, alat mandi, itu dipakai di seluruh orang di dunia ini sampai kapanpun dan gak ada matinya. Dan yang paling gak ada matinya adalah pembalut, ya. Pembalut itu dipakai sama semua wanita dan itu selalu akan dipakai. Nah, gimana caranya nih, kalian bisa berpikir, gimana caranya aku punya bisnis yang hal itu gak akan ada matinya. Misal nih, kalian bisnis, maaf tidak menjatuhkan ya, misal kalian bisnis produk makanan yang biasanya orang lain tuh bisa bikin juga di rumah. Misal kalian bisnis sambal, saya bisnis sambal. Nah, orang lain berpikir, aku aja bisa bikin sambal kok kayak gitu di rumah, ngapain aku harus beli dengan harga yang mahal? Nah, jangan sampai kalian punya bisnis yang seperti itu. Kalian harus bikin bisnis yang orang lain tuh berpikir, daripada aku bikin sendiri ribet, mendingan aku beli aja. Itu lebih enak daripada buatanku. Nah, kalian harus punya produk yang seperti itu. Dan selanjutnya adalah air. Semua orang di dunia ini pasti butuh air minum nih. Gimana caranya kalian itu memproduksi suatu air minum yang menjanjikan buat kedepannya dan selalu dikonsumsi sama orang-orang. Misal kalian membuka seperti produk yang sekarang sudah sangat hype banget gitu kan, ada Aqua, ada Cleo dan sebagainya. Kalian mungkin bisa menjadi produsen air mineral. Terus sekarang aku mau bahas bisnis apa sih yang menjanjikan di masa pandemi seperti ini. Ada banyak banget sebenarnya bisnis yang menjanjikan. Walaupun di masa pandemi ini nggak akan surut, nggak akan bangkrut, nggak akan terhalangi dengan apapun itu. Yang pertama adalah bisnis obat. Bisnis obat tidak akan ada matinya. Rumah sakit medis itu nggak akan ada matinya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau misal keberatan nih, kalian mau bangun rumah sakit keberatan, nah kalian bisa bekerja di rumah sakit, karena rumah sakit itu tidak akan ada matinya. Orang selalu sakit, orang selalu berobat, ya kan? Itu bisa menjadi pekerjaan nih, salah satu pekerjaan. Nah, itu menjadi alasan aku kenapa aku bekerja di salah satu rumah sakit, menjadi tenaga medis, karena hal itu tidak akan ada matinya. Guru, misal guru juga tidak akan ada matinya. Mereka selalu membutuhkan guru, sekolahan selalu membutuhkan guru. Walaupun di masa pandemi ini tetap aja guru bekerja. Nah, ini hanya salah satu contoh ya. Terus yang selanjutnya adalah bisnis di masa pandemi itu kalian bisa jual kebutuhan sehari-hari. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah muluk-muluk. Misal kalian itu menjadi produsen sabun, sikat gigi, odol, teh, kopi, itu sudah menjanjikan. Dan yang paling terpenting adalah kalian menjual suatu produk yang selain bermanfaat juga tidak kalah saing nih dengan produk-produk yang sudah besar. Kalian harus menjual produk yang berkualitas dan harganya terjangkau sehingga banyak diminati juga nih sama konsumen. Nah, itu adalah beberapa tips tadi gimana sih cara memilih bisnis apa yang gak ada matinya di masa pandemi. Dan buat kalian, kembali aku ingetin, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah!